saya curiganya gini. Itu yang penting. Ini kaitannya dengan PDN. Gimana kaitannya? Ya ketika marak-maraknya pemerintah lagi membahas judi online dan bikin tim segala macam kan, bikin satgas, tiba-tiba PDN diretas. Kerjaannya orang bandar-bandar judi online supaya pemerintah konsentrasi ke sini, ini terabaikan gitu kan. Kita ketemu dengan narasumber Bang Balkan, seorang praktisi IT dan juga pakar IT, dan tentu saja kita sangat relevan untuk berbincang-bincang terkait isu yang sangat menarik dan masih hangat, yaitu judi online yang kemudian menyita perhatian publik. Di online ini ternyata transaksinya dalam setahun yang dianalisa oleh PPATK pada tahun 2017 hingga 2023 itu mencapai 500 triliun. Kemudian ini melibatkan pengguna yaitu dari masyarakat sebanyak 3.295.000. Iya. Banyak sekali ya. Kalau 500 triliun baru dibagi 5 juta aja kan berarti kan setiap orang kan cuma 100.000 mainnya. Iya. Itu harusnya. Ya kan gitu kan? Ya kan atau sejuta lah mainnya gitu kan 500 triliun kan? 500 triliun dibagi 500.000 orang. 5 juta orang. 5 juta. Ya. 3.295.000. Anggap aja 5 juta lah, ya kan? 500 triliun dibagi 5 juta, ya kan? Berarti kan setiap orang mainnya kan cuma 100.000. Iya, memang masyarakat kecil yang pemainnya ini, ya kan? Ya menurut saya sih itu dalam waktu sekian 3 tahun lebih itu wajar aja ya. Wajar dan itu kecil itu kan kecil ya. 500 triliun itu kan itu angka akumulasi. Angka akumulasi betul. Ya kan? Nah, bisa saja begini, bisa saja lah misalkan. Sekarang apa sih game yang nggak baik? Game kan ini gampang saja, misalnya game apa nih? Game yang sering dimainin orang-orang, game apa yang pakai batang-batang turun itu? Apa? Nah, saya lihat dulu di HP. Candy Crush Saga. Kemudian Jewel Blast gitu. Itu kan ada iklan kan? Nah, kan tawarannya kalau mau hilangin iklan bayar 75.000. Ya kan? Hilang iklannya. Ya kan? Betul. Hilang iklannya kan kita bisa main game. Nah, pada saat main game kita nafsu nih. Karena nyawa kita habis. Kalau nyawa kita mau nyambung, kita beli lagi. 3 nyawa 29.000. 5 nyawa 50.000, dan ada tingkatan-tingkatannya kan. Kalau kita mau beli cheating, program untuk cheat ada lagi. Nah itu kan sebenarnya bisa termasuk dalam judi online kan. Kalau itu, nah transaksinya liwat. Terus ada lagi yang iklan di sini, iklan yang ada gacor. Ini ya kan, servernya sekian ya kan. Nah itu kan kamuflasenya game ya kan. Ternyata judi online. Ya mau kita bilang judi online atau enggak judi online itu juga tergantung ya kan, kita dapat hadiah atau enggak dari situ. Jadi bedanya game online dan judi online apa? Kalau judi online itu kan game yang mengasihkan hadiah kalau kita mampu begini ya kan, dengan misalnya lah kayak roulette gitu kan, ada game roulette kan. Nah, slot. Iya kan, itu kan bisa jadi judi online kan, ketika kita nebak nomor sekian, mencet dapat hadiah ya kan, kita beli. Nah, kita beli chip misalnya, kita beli chipnya, chip kayak di mana, kayak di kasino kan, kan ada tuh harga chipnya, beli ya kan, main kan. Nah itu mungkin bisa disebut judi online, tapi kan awam bilangnya kan cuma main game ya kan. Terus gimana dong ngeberantasnya? Ya kan, ya
semi susah gitu kan. Kalau memang mau ya, sebab kalau kita mau berantas, kita mau nahan itu nggak masuk ke dalam jejaring internet Indonesia, itu susah karena akan menyebabkan jejaring internet Indonesia akan lambat. Karena kita ngeblok jalan tol gitu. Internet ini kan jalan tol. Gambarannya kayak jalan tol. Iya kan, internet kan jalan tol. Nah, yang tadi itu yang datang itu orang yang melalui jalan tol tadi tuh. Jadi gini, bukan begitu. Semua yang kita akses jadi semua yang sistem yang kita taruh di dalam lewat internet itu adalah jalan tol. Jadi internet ini jalan tol. Nggak ada yang bisa hambat siapapun juga. Kalau ada yang hambat atau ada yang mau ngeblok misalnya situs porno atau segala macam, ya internet kita kan jadi lambat. Jadi kalau orang sekarang ini banyak ngeluh internet kita lambat, ya karena kita kan ngeblok situs porno kan. Nah kalau kita sekarang mau ngeblok judi online gimana? Ya kan? Ini saya kasih asumsi. Ini jalan di depan kita punya rumah kita di depan kebetulan jalan raya. Yang jalan di depan rumah kita itu kan siapa saja. Mau lonte kayak mau pelacur kayak segala macam. Tiba kita halang-halang gitu kan. Nah, terus kita tanya, kita tanya, Mbak, bentar Mbak lonte apa bukan? Kalau Mbak lonte nggak boleh lewat sini, bisa? Nggak mungkin dong, pasti kita digampar orang. Ya kan? Nah itu gambaran internet racism. Jadi yang harus dilakukan adalah pemerintah mendaftar semua situs-situs judi online, ya kan, menjadikan sebuah database, gitu kan, itu diberikan kepada kepada orang tua, ya kan, kepada instansi pemerintah, ditaruh di servernya, diblok. Jadi ketika ada orang mengakses server itu, ngebloknya bukan ngeblok di lewat jaringan internet, ngebloknya di internal instansi, kalau di user gitu, ya kan. Jadi ketika anaknya masuk ke situ langsung ditolak, gitu loh. Gitu. Misalnya kalau kita mau klik di Google tentang kekerasan, dia nggak muncul gitu ya? Iya, dia nggak muncul. Karena misal kita mau ngakses situs porno gitu sekian gitu, nggak muncul. Kenapa? Karena sudah ditahan dari komputernya sendiri. Nah, judi online ini penanganannya nggak seperti itu ya? Ya kalau mau itu yang paling murah yang bisa pemerintah lakukan. Iya. Jadi Kominfo dengan timnya mendeteksi semua situs-situs judi online itu, kemudian memasukkan ke dalam database-nya, kemudian itu didistribusikan kepada seluruh orang tua di Indonesia, mau lewat kantor, lewat sekolah, lewat apa-apa segala macam, supaya itu nggak. Nah ini katanya mereka sudah lakukan 596.000 situs diputus oleh Kominfo nih Pak. Tapi yang muncul lebih dari itu lagi, muncul lagi. Iya, makanya untuk tidak, itu kan kerja mubazir menurut saya. Kerja mubazir ya? Itu kerja mubazir, yang dimonitor, ya kan? Dimonitor, terus di crawler itu situsnya, masuk ke dalam database, ya kan? Dibagikan ke seluruh instansi pemerintah, kepada sekolah-sekolah, supaya ini dimasukkan, diinstal ke dalam komputer mereka, komputer pribadi mereka, komputer anak-anaknya, gitu, IKHP atau apa. Jadi nggak bisa ketika dia masuk, dia mau ngasih HP udah ngeblok sendiri. Jadi bukan diblok oleh pemerintah, gitu. Nah itu, jadi untuk melakukan itu pemerintah tiap bulan update. Atau per 3 bulan update datanya, kirim lagi ke seluruh. Itu kerjaan yang paling gampang, ya kan. Kalau kerjaan mau ngeblok yang dilakukan oleh Kominfo mau punya tenaga berapa banyak untuk ngecek itu kan. Kalau abang melihat hakikat isu ini apa sebenarnya, drama atau apa, ada yang ditutupi atau bagaimana? Ya kalau judi online ini kan sebenarnya kan ini kaitannya dengan PDM. Gimana kaitannya?
Ya ketika marak-maraknya pemerintah lagi membahas judi online Ya. dan mengantisipasi, bikin tim segala macam kan, Ya. bikin satgas, tiba-tiba PDN diretas, Nah, ya. ya kan? Ini saya menduga ini kerja, kalaupun harus curiga gitu. Ini kerjaannya orang bandar-bandar judi online supaya pemerintah konsentrasi ke sini, ini terabaikan gitu kan? Bisa nggak begitu? Bisa aja. Ya kan? Apa susahnya kan? Iya kan, bisa aja. Ya, makanya kan, tapi kan pemerintah nggak mau bahas itu, nggak mau melihat keterkaitan itu ya kan, sampai terakhir isu bandarnya adalah Mr. T. Akhirnya yang bilang Mr. T sekarang minta maaf, ya kan? Jadi gimana kalau misalkan toh para dalam tanda kutip aparat kita, entah itu dari kementerian, entah itu dari pengelola keamanan, ketertiban dan pertahanan negara, dalam hal ini militer, terlibat di situ, kita mau bilang apa, ya kan? Jadi isu besar 500 triliun itu kan sebenarnya Akumulasi ya. itu kan menurut saya sih digembor-gemborkan supaya mungkin keluar anggaran lebih gede lagi kan buat APBN kan, sehingga kan kayak gitu jadinya modus-modusnya kan. Kita harus ini potensi 500 triliun gitu kan, kerugian negara bla 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 bla, kita harus antisipasi ini, bikin tim, bikin segala macam, bikin percanggih infrastruktur. Nggak pernah canggih-canggih juga infrastruktur kita kan. Kalau judi online ini katanya ada bandar besar, itu gimana logikanya dari segi ilmu yang abang? Ya kalau semacam konsorsium. ya gimana ya, nggak juga sih. Sekarang gini aja sih, saya bikin game roulette, ya kan, terus saya bikin algoritmanya. Iya. Ya kan, saya bikin Coding kan? saya bikin algoritmanya gitu kan. Iya. Ya kan, dari uang masuk dari orang yang main ke roulette saya berapa juta, ada salah satu yang menang sekian ratus juta. Tapi setelah dia menang sekian puluh juta, dia kan nafsu tuh. Iya. Nah, ketika dia nafsu, dia masukin banyak, maka ketika dia main lagi dengan uang yang hadiah itu, dia akan kalah gitu loh. Kan? Jadi perorangan pun bisa bikin ini ya. Ya Itu bisa. sederhana ya. Sederhana sebenarnya gitu kan. Nah, gimana mau ngelacaknya gitu kan. Nah, sekarang orang pakai apa? PPATK mau ngelacak lewat apa? Lewat uang elektronik. Iya, lewat apa namanya? Institusi keuangan yang terlibat dari transaksi itu. Nah, saya mau tanya dulu sekarang, OVO, GoPay sudah terdaftar belum di OJK? Iya ya, itu nggak tahu Ya kan? Terus ada lagi yang namanya Isaku, sudah terdaftar belum di OJK? Ya kan? Kemudian apa lagi? Dana sudah terdaftar. Dana, Shopee, macam-macam. Ya kan? Kalau ini Shopee Pay yang sekarang. unik nih Bang, apa namanya, institusi keuangan yang terlibat itu kecil-kecil. BPR Bank Jogja nih, yang terus Sahabat Kirim Digital, EasyLink, Sahabat Kirim, nggak, ya sudah institusi-institusi yang nggak pernah kita dengar nih. Mana menurut abang? Ada 40 jasa keuangan yang terlibat dalam transaksi judi online. Berarti kan mereka beli kode. Mereka kan beli kodenya kan bisa beli di Indomaret, ya kan, bisa beli, istilahnya beli chip gitu kan, bisa dibeli di Indomaret, di Alfamart, di Lawson, ya kan, atau bisa juga mereka macam-macam mekanismenya kan, bisa pakai pulsa telepon, ya kan, pakai pulsa telepon kan juga bisa, jadi transaksi pakai pulsa telepon kan bisa, Ya emang begitu. ya kan. Nah, ya kenapa bank-bank kecil dia munculin, bukan bank-bank besar ya? Bank-bank besar kan reputasinya bisa hancur dong. Oke. Jadi intinya yang saya tangkap ini sebenarnya isu biasa ya sebenarnya judi online ya. Isu biasa, 500 triliun itu kan dari 5 juta orang. Iya, juta orang. Iya kan, 5 juta Dan orang itu berakumulasi
tahun per tahun. Iya, kan? berarti kan kalau 500 triliun dibagi 5 juta orang kan cuma 100.000 satu orang. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada hubungannya dengan transaksi yang seperti yang digambarkan, nggak ada ya? Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Ya kan? Kan gitu Kak. Kan beda dengan orang yang hanya membaca secara global. Iya. Kalau saya kan detail Iya, bacanya. iya. Oh berapa? 500 triliun. Dari berapa orang? Dari 5 juta orang. Berarti kan satu orangnya paling sejuta. Iya, iya, iya. Ya kan paling maksimal sejuta, minimal 100.000. Kan ketika orang bikin beritanya average, kita kan menilainya kan average, rata-rata. Iya, Ya kan? Jadi buat saya ya ini sih begitu muncul begitu di tracing sama PPATK ada begitu, maka yang berkepentingan kan bilang, waduh kayaknya kita harus bikin proyek baru nih gitu kan. Jadi Sana ya. nilai 500 triliun itu kan dijadikan alasan untuk Menyusun proyek baru. menyusun baru dengan anggaran Yang lebih gede. yang lebih gede, yang fantastis gitu kan. Iya, iya, Ya kan? Itu aja sebenarnya. Masuk akal, masuk akal. Iya kan? Masuk akal. Jadi saya diajak diskusi itu kemarin saya bilang itu kecil, ya kan? Ya kan? Jadi apa saran Bang? Kenapa? Karena gini, Kan, sekarang ini internet yang akses dari seluruh dunia itu kan 5 miliar orang, 5 miliar orang. ya kan? Jadi 500 triliun itu, apalagi rupiah, dibanding 5 miliar orang dengan kita pakai nilai dengan $1 aja nggak ada artinya, ya kan? Saya bilang kita kalau memang kita bisa bikin sistem yang bisa kita seperti Isaku, Dana segala macam itu kan, kita kalau memang kita bisa promosinya bagus dan security kita bagus, tahun depan Anda bisa jadi konglomerat, ya kan? 1 juta orang nyimpan 1 juta rupiah, ya kan? Misalnya di GoPay itu kan bisa maju kan? Dari mana? Sekarang siapa yang punya GoPay? Yang hampir semua penduduk Indonesia punya Gojek kan, dan punya ini kan ngisi GoPay. Taruhlah ada 300 juta penduduk Indonesia, ya kan? Ngisi 100.000. Udah punya duit 30 triliun GoPay. Gampang kan sekarang dengan IT kita bisa kaya, ya kan? Makanya dia kayak Shopee kan ada Shopee pinjam, mau berani ngasih pinjaman uang 5-50 juta hanya dengan KTP dan nomor telepon, ya kan? Yang dia kumpulin dari orang Indonesia itu berapa duit gitu loh. Ada apa-apanya ya. Jadi kalau memang, ya makanya sekarang kita bisa lihat kenapa Mark Zuckerberg punya Facebook, punya kekayaan hampir 3.000 triliun. Ya kan? Karena pelanggan dia bukan orang Amerika aja, pelanggan dia itu dunia. Ya kan? Sampai orang di Gunung Kidul itu ngerti Facebook kan? Jadi kita bicara 500 triliun dari 5 juta orang, ya kan? Itu kan nggak ada apa-apanya gitu, ya kan? Kenapa? Dibandingkan aja dengan uang yang beredar aktual di masyarakat, berapa ribu triliun, M2 ya. ya kan? Berapa ribu triliun? Kan nggak sebanding, ya kan? Jadi ngelihatnya kalau cuma 10 orang atau 100 orang atau 1.000 orang, ya kan, main ada transaksi sampai 500 triliun, itu kan berarti setiap orang kan 500 juta mainnya. Ya kan? Bener nggak? Ya, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi itu menurut saya sih, ya gimana ya, namanya sudah seperti itu ya. Kalau kita mau blocking dari jaringan internetnya ya
pasti internet kita akan lambat. Ya kan, sama aja jalan tol kita kasih kasih polisi tidur lah. Iya, menarik. Jadi apa nih saran Bang Balkan? Iya, saran saya tadi. Biarin aja judi online. Iya, kalaupun mau dilakukan oleh pemerintah tadi mengcrawl, mengumpulkan semua situs-situs judi online, dimasukkan ke dalam database, ya kan, dibagikan kepada seluruh penduduk Indonesia yang atau orang-orang yang peduli terhadap judi online itu, atau kalau memang mau masukkan ketika komputer-komputer baru dijual itu masukkan langsung ke dalam sistemnya. Supaya dia ini sendiri ya. Ya kan? Atau di gadget-gadget ini kepada vendor-vendor gadget ini, nih daftar judi online yang harus dimasukin ke handphone lo, supaya ketika handphone itu kan bisa begitu. Bisa. Ya kan? Tapi akan selalu ada aplikasi-aplikasi Bang untuk luar dari. Enggak. Kan ada. Iyalah, ada. Kan seperti misalnya kan nih kayak kita nih situs porno di blog. Diinstal Blue Proxy. Tetap bisa diakses ya kan? Tetap bisa akses kita. Ya kan? Ada. Jadi sudah, kita nggak usah munafik lah. Terserah aja deh. Kan kita udah punya iman masing-masing. Ya kan? Jadi ya terserah aja kok. Nggak usah jadi internet itu kalau menurut saya, apalagi kita orang Islam itu kan sebenarnya ujian aja. Ujian keimanan yang paling bahaya sekarang ini internet. Bisa ngumpet kita kan, akses internet, lihat situs porno segala macam. Apalagi sekarang ada AI foto kita begini aja pakai dimasukin ke dalam sistem AI, dihilangin bajunya, kita bisa telanjang kok. Ya. Jadi ya artinya agama mengajarkan dengan norma-norma agama itu kan kita punya self defense. Ya kan? Nah, sekarang yang berfungsi di dunia yang semakin terbuka kayak gini, self defense itu yang perlu dibangun. Ya kan? Dan masyarakat kita tidak bisa menyerahkan semua kepada pemerintah gitu. Ya kan? Ya, jangan jadi masyarakat yang tahu beres itu kan, nggak pernah mau usaha. Ya kan? Masa nanti kita mau nyalakan di padang mahsyar, kita mau nyalakan pemerintah. Ya kan? Tuhan itu tuh yang jadi pemerintah itu yang dihukum karena dia nggak mau begini, kan nggak mungkin. Jadi itu yang udah terlalu jauh itu, kalau ada inisial T segala itu ya, nggak perlu ya itu ada inisial T. Nggak perlu, saya ya kan, apalagi kayak virus ransomware, apalagi yang lewat virus yang tadi kita bicara soal ngebobol DP, itu kan listingnya sederhana banget gitu loh. Saya punya listing itu, mau bikin virus, saya kasih. Ya kan? Ada listingnya, gampang. Kita bikin, buka internet, sisipkan di internet, kirim. Begitu email kita dibuka orang, itu virus langsung bekerja. Ya kan? Bekerja dia. Perintah kita kan cuma satu, baca semua password yang ada di situ. Ya kan? Nah, baca semua password yang ada di situ. Dengan password itu kita masuk ke dalam sistem itu, baru kita acak-acak. Bukan virusnya yang acak-acak. Kitanya yang ngirim virus yang acak-acak. Selama itu online dia ya? Iya. Selama online dia? Iya. Kalau online terputus nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Nah, saran saya sampai kiamat pun kita nggak bakal bisa memberantas judi online. Oke. Ya kan? Menguranginya bisa. Nah, itulah sebenarnya sekarang ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Ya, banyak-banyaklah mendengar masukan dari masyarakat. Jangan merasa paling jago. Oke, mantap. Gitu loh. Ya kan? Pemerintah itu kan pelayan masyarakat, yang namanya pelayan itu kan harus banyak dengar tuannya. Iya. Jangan dibalik. Ya kan? Tuannya banyak ngomong pelayannya kok ngatur-ngatur tuan gitu kan. Nah, itu aja menurut saya. Jadi sampai sekapanpun ya urusan judi online itu
seperti kita nggak remin laut gitu loh. Kalau kita Konsekuensi logis dari internet ada ya. iya, Baik Bang, makasih banyak info yang sangat menarik dan membuka wawasan kita tentang hal-hal yang terkait dengan implikasi internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.